Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukmanul Hakim. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya dalam mata kuliah pelajaran prima yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Syamsida MPD, serta dosen mitra saya yaitu Dr. Randa Ratnawati M Home. Oke, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Saya adalah seorang mahasiswa dari UNM di jurusan Teknik PKK. Nama saya adalah Lukmanul Hakim dengan NIM 220207620213. Di sini pada mata kuliah pelayanan prima dan pada saya berada di program studi Tata Boga D4. Baik. Pertama-tama mari saya akan menjelaskan apa itu excellent service. Excellent service ini biasanya merujuk pada sesuatu yang memberikan nilai tambahan kepada pelanggan dengan cara melebihi harapan mereka. Ini meliputi memberikan pelayanan yang unggul, mengatasi masalah dengan cepat dan efektif, serta menciptakan pengalaman yang positif dan baik bagi pelanggan. Baiklah, pada review restoran saya yang untuk excellent service, saya memilih Ayam Bakar Ube. Nama usahanya adalah Ayam Bakar Ube yang beralamat di Jalan Malingkeri nomor 115A, Makassar. Jam operasionalnya ini berkisar pada jam 8 pagi sampai jam 10 atau setengah 11 malam. Di sini saya akan membicarakan aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Attitude yang sportif, positif, dan proaktif dalam pelayanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan membangun hubungan jangka panjang antara pengunjung dan pengusaha. Yang kedua yaitu action atau tindakan. Pelayanan yang diberikan ini sangat baik, melibatkan serangkaian tindakan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan saya dan kebutuhan para pelanggan yang lain. Yang ketiga, ability. Ability merujuk pada keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang pelayan dalam industri tersebut. Baik, yang keempat adalah attention atau perhatian. Perhatian yang diberikan dalam pelayanan kali ini dapat diartikan sebagai sikap tindakan yang menunjuk kepada kepedulian, penghargaan, perhatian terhadap kebutuhan, keinginan, dan kenyamanan pelanggan itu sendiri, termasuk saya yang datang. Baik, yang kelima adalah accountability atau tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pelayanan ini adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan kualitas produk atau sajian layanan yang disajikan. Yang terakhir, penampilan atau appearance. Penampilan dalam konteks pelayanan ini seringkali merupakan faktor penting dalam menciptakan kesan dan pengalaman positif bagi para pelanggan yang menikmati makanan di tempat tersebut. Kita masuk ke aspek 4P. Yang pertama itu adalah place, tempat. Di warung makan Ayam Bakar Ube ini memiliki banyak tempat dan juga ruang VIP untuk keluarga serta beberapa spot foto untuk kesenangan dan keuntungan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini terbagi atas beberapa ruangan. Ada yang reguler dan ada tempat yang VIP. Yang selanjutnya adalah price, yang dimana adalah harga. Di rumah makan Ayam Bakar Ube ini memiliki harga yang variatif, mulai dari harga 8 ribuan, itu menu terkecil, sampai harga 60 ribuan untuk makanan yang porsi besarnya. Seporsi makanannya untuk harga di atas 40 ribuan itu mungkin bisa dicicipi hampir 3-4 orang. Seperti contohnya ada menu-menu di samping dan beberapa menu yang sangat istimewa yang hanya diberikan kepada orang di waktu-waktu tertentu, contohnya pada saat lebaran.
Baik, selanjutnya adalah promotion. Ayam bakar UB ini mempromosikan tempatnya dengan cara online, kemudian membagikan informasi ini melalui media sosial yang memungkinkan promosi dengan mudah dibagikan dan menyebar luas di kalangan pengguna. Ketika orang-orang suka dan membagikan komentar promosi, hal ini dapat memperluas jangkauan mereka dalam menarik pelanggan. Yang selanjutnya adalah produk. Karena di sini adalah sebuah tempat makan aneka olahan daging, maupun itu daging ayam, daging sapi. Tetapi di sini juga terdapat olahan seafood, sayuran, tetapi sangat jarang terdapat dessert maupun appetizer di tempat ini. Baik, di sini kita akan masuk di analisis SWOT. Yang pertama, strike. Pada pelayanan ini, pelayan sangat cepat serta ruang nyaman dan luas. Untuk trustnya, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi keuntungan dan mengurangi keuntungan dari tempat tersebut. Opportunities, penawaran layanan pengiriman makanan. Mengintegrasikan layanan pengiriman makanan dapat membantu Anda menjangkau lebih banyak tempat dan meningkatkan pendapatan. Kita sampai kepada weakness. Nah, di weakness ini saya memasukkan harga menu yang kami rasa cukup mahal. Karena di harga 8 ribuan itu kalian biasa hanya akan mendapatkan minuman. Dan untuk makanan di sini, untuk harga makanannya mungkin di atas 25 ribuan sampai 60 ribuan baru bisa mendapatkan makan. Itu pun biasa tidak dengan plus nasi. Plus nasi biasa itu akan dikenakan lagi Rp5.000. Baik, untuk restoran fasilitas kita bisa lihat pada tiga gambar di samping ini. Di sini kita memiliki tempat yang luas, tempat VIP, dan pemandangan yang indah. Dan jika ingin membakar makanan kita sendiri, kita bisa membakarnya. Ada tempat yang disediakan. Tetapi kekurangannya, saat kami datang ke sana, WC dan tempat sholat tidak bisa dimasuki karena sedang ada perbaikan. Baik, kita selanjutnya masuk ke non-excellent service. Non-excellent service ini biasa terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara persepsi pelanggan tentang kualitas layanan yang disajikan dari kualitas layanan yang diberikan itu. Baik, untuk alur pelayanan, datangnya pelanggan, daftar atau kontakan dengan penyedia layanan, pengecekan kebutuhan pelayanan untuk menjaga kebutuhan pelanggan dengan cepat, rencana atau tata letak pelayanan, perencanaan langkah-langkah karena ingin memenuhi keinginan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, eksekusi maksudnya. Layanan diberikan dengan gaya pantau terus-menerus sama pelayan, dijaga terus kualitas dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah cek evaluasi. Evaluasi ini dilakukan buat mencari tahu bagaimana cara bisa lebih mantap lagi dalam melakukan pelayanan. Setelah konsumen membayar atau mengambil tindakan, segera buatlah perbaikan supaya pelayanan ini lebih baik ke depannya. Oke, untuk yang non-excellent service maksud saya, warung yang saya ambil, tempat makan yang saya ambil maksudnya warung makan Dapurta yang berdiri sejak tahun 2019 yang beralamatkan Jalan Haji Bau. Jumlah karyawan di sana berjumlah 25 orang serta jam operasional dari tempat itu adalah jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Baik, kita akan masuk ke aspek 4P. Yang pertama, produk, yang dimana di tempat ini memastikan kualitas produk, bahan baku, kelezatan, variasi menu, dan keunikan produk serta menyesuaikan produk dengan preferensi dengan kebutuhan target pelanggan. Yang kedua adalah price, menyesuaikan harga dengan signifikan pasar, persaingan, serta posisi merek yang menetapkan strategi harga seperti harga premium, harga menengah, maupun harga yang terjangkau. Selanjutnya, place, tempat,
Tempatnya nyaman tetapi tidak disediakan area merokok dan banyak orang yang merokok seenaknya di dalam rumah makan tersebut. Serta di dalamnya terdapat anak-anak. Yang itu agak membuat saya tidak nyaman. Oke, kita masuk yang ke selanjutnya yaitu promosi. Promosi ini mereka biasa menyalurkannya lewat media sosial seperti Instagram, IG, Facebook. Kita masuk ke aspek 6A. Di warung makan ini, mereka menyapa orang itu tergantung mood mereka masing-masing. Mau pelayan yang menyapa ataupun kasirnya yang menyapa kita. Itu tergantung mood mereka. Ada orang yang dulu saya lihat waktu masuk, mereka disapa di depan pintu, sedangkan saya disapanya sama kasirnya saja. Untuk aspek yang keduanya adalah attention. Harus kita akui kalau tempatnya memang bersih, tetapi untuk kebersihan meja itu sangat lama. Mereka sangat lama membereskan piring-piring kotor yang ada di meja yang masih berserakan. Aspek yang ketiga adalah action atau tindakan. Lambat dalam pelayanan dan acuh tak acuh terhadap pelanggan yang lain. Untuk ability di sini, mereka memang bagaimana ya bilangnya? Mereka mempunyai buku tamu. Harga memang tertera, tetapi saat kita tanyakan ini menggunakan ikan apa, ini menggunakan daging bagaimana, mereka tidak ingin membicarakan itu. Mereka langsung satset saja seperti itu. Aspek 6A yang kelima adalah appearance. Saya harus akui pakaian mereka rapi, bersih, dan sangat sopan. Aspek yang keenam adalah accountability. Pesanan yang dipesan itu sampainya cukup lama, tapi ada kejadian orang di samping saya memesan, tetapi dia baru saja datang. Makanannya sampai di luar sebelum makanan saya, padahal menu yang kami pesan itu sama. Kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama, strike. Lokasi yang strategis dari tempat ini yang terletak di area dengan akses yang baik dan potensial pasar yang tinggi dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang selanjutnya adalah opportunity. Ekspektasi geografis atau pengiriman makanan dengan memperluas cakupan melalui cabang baru atau layanan pengiriman makanan dapat membantu meningkatkan pasar pangsa dari tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah third. Di third ini kita bisa melihat di tempat itu banyaknya tempat makan yang serupa di kawasan yang sama, yang terdapat di lingkungan yang sama. Untuk weakness ini menurut saya mungkin pelayanannya yang perlu ditingkatkan seperti senyum kepada pelanggan dan tidak memilah-milih untuk menyambut pelanggan. Yang ini harus disambut, yang ini jangan dulu, skip. Ini memakai baju bagus jadi harus disambut. Ini memakai baju baik jadi ini harus disambut, sedangkan ini pakaiannya kurang sopan. Seperti ini memakai celana pendek dengan pakaian kaos, jadi ini tidak perlu disambut. Seperti itu. Kita masuk ke aspek 6A. Di warung makan ini, mereka menyapa orang itu tergantung mood mereka masing-masing. Mau pelayan yang menyapa ataupun kasirnya yang menyapa kita. Itu tergantung mood mereka. Ada orang yang dulu saya lihat waktu masuk, mereka disapa di depan pintu, sedangkan saya disapanya sama kasirnya saja. Untuk aspek yang keduanya adalah attention. Harus kita akui kalau tempatnya memang bersih, tetapi untuk kebersihan meja itu sangat lama. Mereka sangat lama membereskan piring-piring kotor yang ada di meja yang masih berserakan. Aspek yang ketiga adalah action atau tindakan. Lambat dalam pelayanan dan acuh tak acuh terhadap pelanggan yang lain. Untuk ability di sini, mereka memang bagaimana ya bilangnya? Mereka mempunyai buku tamu. Harga memang tertera, tetapi saat kita tanyakan ini menggunakan ikan apa, ini menggunakan daging bagaimana, mereka tidak ingin membicarakan itu. Mereka langsung satset saja seperti itu.
Baik, saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.